Ya, malam Bapak Ibu. Selamat berjumpa kembali di acara KKS malam hari ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan dari Ibu Lidio. Hari ini adalah permenungan mengenai kitab suci untuk bacaan minggu depan. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja dengan doa. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala sebentar. Kita bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan dan permenungan pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu, karena hanya Engkaulah Allah yang Maha Besar, Allah yang menguasai hidup kami, Allah yang meraja sepanjang hidup kami, terutama pada malam hari ini. Engkau menyertai kami sampai pada malam hari ini kami boleh bersama berkumpul dalam pembicaraan, diskusi mengenai firman-Mu. Tuhan, sertai kami satu persatu melalui Roh Kudus-Mu, agar apa yang akan disampaikan oleh Ibu Lydia akan menjadi satu pemikiran baru, satu tahapan hidup baru untuk memperbaharui hidup kami dari hari ke hari. Sertai kami satu persatu, juga teman-teman kami yang belum sempat hadir, semoga akan segera bergabung bersama kami. Sertai juga Ibu Lydia agar membawa firman-Mu, karena hanya untuk kemuliaan demi Kristus Tuhan antara. Amin. Untuk singkat waktu Bapak Ibu, kita langsung persilahkan Ibu Lydia. Selamat malam, udah Ya, suaranya lebih udah jelas. oke. Oke. Terima Selamat kasih. malam semuanya. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Bernadette Lydia Leo. Kita langsung mulai aja ya, Bu Hani ya. Selamat malam. Tema hari ini saya coba mengangkat tentang perumpamaan yang menarik buat kita bicarakan atau kita sharingkan bersama-sama di malam hari ini. Yang menarik adalah perumpamaan tentang talenta di Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Nah, ini timeline yang akan kita sharingkan malam hari ini bersama-sama. Saya coba mengangkat apa sih arti dari perumpamaan, contohnya contoh-contoh perumpamaan. Terus apa sih pengantar dari perumpamaan yang akan kita sharingkan malam hari ini bersama-sama, dan Injil Matius yang menjadi tema kita malam hari ini, yaitu menggali perumpamaan tentang talenta. Dan kita tutup dengan kesimpulan dan akhirnya kita tutup dengan refleksi yang membawa kita dalam suatu perenungan di malam hari ini. Ini timeline kita yang akan kita sharingkan bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, coba kalau saya bertanya misalnya nih sama Bapak Ibu, jika kita berbicara tentang perumpamaan-perumpamaan, nah kita semua kan pasti pencinta kitab suci, kita semua adalah pencinta firman Tuhan. Kalau mendengar kata perumpamaan atau gambaran perumpamaan, kira-kira yang muncul dalam pikiran kita semua atau pemikiran Bapak Ibu, kira-kira apa yang muncul begitu mendengar kata perumpamaan dalam konteks kitab suci ya? Nah, mungkin Bapak Ibu bisa bantu saya dengan menjawab kira-kira apa sih yang kepikir di saat ini ketika membaca tulisan atau mendengar, wah berbicara tentang perumpamaan. Kira-kira yang tergambar itu apa? Ayo, mungkin ada Bapak Ibu yang bisa men-sharingkan kira-kira apa ya mendengar kata perumpamaan. Oke, Bro Edwin, kira-kira apa yang terlintas di pikirannya? Kerajaan Allah. Karena Kerajaan kayaknya Allah. semua setiap kali baca perumpamaan yang diumpamakan itu kerajaan Allah.
Betul, salah satunya itu kan kita berpikir, oh iya perumpamaan. Mungkin yang spontan juga yang dalam pikiran kita begitu mendengar tentang perumpamaan, apalagi kira-kira selain tentang kerajaan Allah. Hampir semua ya perumpamaan itu diarahkan ya ke tentang kerajaan Allah menurut Bro Edwin. Mungkin ada yang lainnya yang bisa spontan mengungkip spontan, perumpamaan itu apa sih? Gitu. Atau langsung terbayang mungkin, oh perumpamaan langsung, oh anak yang hilang, saya ingatnya. Atau tentang gadis bijaksana dan gadis bodoh. Mungkin itu ya tergambar dalam pikiran kita. Atau yang sering 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 yang kita dengar misalnya orang Samaria, apalagi yang bisa kita dengar benih, mungkin ya Lazarus atau bendahara yang licik atau apa itu semua mungkin kebayang perumpamaan-perumpamaan sebagai pencinta kitab suci, pengungkapannya mungkin yang akan kita uh, gambarkan yang sekilas yang kita pikirkan. Nah, saya coba mengambil gambar. Ini saya dapat gambar juga dari dosen ya. Kira-kira menarik nih Bapak Ibu. Di sini ada 12 sebenarnya. Menarik nih dari gambar-gambar ini. Adakah yang bisa menyebutkan misalnya nih, salah satu contoh. Ini kan ada gambar perempuan ya. Nah, ini kan perumpamaan tentang perempuan bodoh dan perempuan yang bijaksana. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu temukan apa lagi nih? Perempuan bijaksana. Ya. Nah, apalagi di gambar sini. Ini di ujung ini ada perempuan apa nih? Kira-kira nih. Ini gambar apa di sudut. Mungkin kursor saya kelihatan ya. Ada perempuan pegang sapu di ujung ini. Ini menarik nih dari gambar-gambar ini. Siapa nih Bapak Ibu bisa temukan perumpamaan-perumpamaan yang ada di Alkitab, kitab suci. Nah, perempuan seperti anak yang hilang tuh kembali, ya, kembali yang di ujung ya, anak yang hilang ya. Nah, terus apa lagi? Yang benih ditanam jatuh ke semak-semak. Ya, penabur benih yang ini. Apalagi? Gembala yang baik tuh di atas itu ya. Bukan, salah. Perumpamaan. Kambing dan domba. Nah, kambing dan domba ini, Bu. Nah, apalagi nih yang bisa kita temukan? Kira-kira. Yang ini orang Samaria ya. Orang Samaria yang ditolong. Ini saudara yang meminta roti di malam hari. Yang ini orang kaya dan Lazarus. Nah, ini dirham yang hilang. Sedangkan ini adalah yang hari ini yang kita mau bicarakan, yaitu tentang perumpamaan talenta 3 orang hamba. Nah, ini sekilas menarik ya. Maksudnya Bapak Ibu bisa lihat dari gambar ini banyak perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, sekarang kita mau lihat sebenarnya apa arti perumpamaan. Kita pahami dulu arti perumpamaan itu apa, baru kita bisa masuk menggali bersama-sama perumpamaan talenta yang akan kita sharingkan di hari ini. Nah, perumpamaan itu sebenarnya sebagai sarana komunikasi. Mungkin Bapak Ibu tahu ya bagaimana cara Tuhan Yesus menyampaikan melalui perumpamaan-perumpamaan itu. Nah, dianggap sebagai sarana komunikasi yang transformatif. Kenapa bisa dikatakan sebagai sarana komunikasi yang transformatif? Karena dengan perumpamaan-perumpamaan itu bisa mengubah seseorang. Kita bisa melihat dari perumpamaan itu mengubah subjek yang dibicarakan itu bisa menjadi lebih baik, bisa menunjukkan sesuatu yang bisa kita gali. Oh, mengubah kita dari perumpamaan itu. Kita dirubah melalui dari perumpamaan-perumpamaan yang ada di kitab suci. Nah, teks dalam perumpamaan itu sendiri sebenarnya sungguh kaya dan menarik sebenarnya. Kalau kita mau lihat dari gambar-gambar tadi, banyak ya. Sebenarnya kita lihat perumpamaan-perumpamaan ada 12 gambar itu. Kita lihat sebenarnya semua perumpamaan itu menarik kalau kita bicarakan. Nah, kenapa menjadi menarik? Karena di dalam perumpamaan sendiri itu teksnya itu sebagai narasi. Ya, sebagai
kekuatan puisi sendiri buat kita. Jadi seakan-akan kita dibawa ke suatu nasi, oh iya seperti ini. Nah, itu yang menarik dari sebuah perumpamaan. Yang kedua, maknanya itu tidak pernah habis kita gali. Benar ya, setiap kali mungkin setiap pewarta gimana kita lihat perumpamaan yang bisa membawa transformatif dalam diri kita, diri setiap orang. Nah, itu maknanya tidak pernah akan habis kita gali bersama-sama. Kenapa? Karena di dalam perumpamaan itu pasti ada dialog yang terus-menerus. Nah, di antara dialog itu antara siapa misalnya? Antara pengarang dan pembacanya, antara naratornya dengan pendengarnya, bahkan antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya sendiri. Nah, yang ketiga, kalau kita lihat arti dari perumpamaan itu sendiri, pesan hikmatnya. Pesan hikmat yang dapat kita temukan dalam perumpamaan itu. Sebenarnya Tuhan Yesus mau mengajarkan kita apa? Tuhan Yesus mau membawa kita kemana? Nah, bukan hanya satu kali. Bukan hanya satu kali kita pahami perumpamaan hikmat yang kita dapat, tetapi melalui suatu proses. Nah, melalui suatu proses yang seperti apa? Melalui suatu proses antara kedua subjek yang ada di dalam kisah tersebut. Misalnya antara pengarang pembacanya, atau narator pendengarnya, atau subjeknya Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Banyak kan ya, seperti pohon ara, banyak perumpamaan-perumpamaan yang lain lagi yang ada di kitab suci. Nah, itu arti sebuah perumpamaan. Berarti perumpamaan itu menarik karena berbentuk narasi. Perumpamaan itu juga mempunyai kekuatan puisi yang membawa kita juga dapat berimajinasi. Nah, yang kedua itu maknanya tidak pernah habis kita gali juga dan membawa pesan yang melalui suatu proses. Jadi tidak asal-asal bahwa kita setelah membaca perumpamaan kita langsung oh seperti ini, tapi kita dibawa proses seperti kita mengunyah dulu bagaimana firman itu kita gali, kita oleh, itulah yang dimaksud dari sebuah proses. Jadi tidak langsung satu kali jadi. Itu arti dari sebuah perumpamaan-perumpamaan yang ingin disampaikan Tuhan Yesus. Yang inti utamanya adalah bisa membawa transformatif dalam diri seseorang. Nah, hari ini tema yang kita bicarakan adalah perumpamaan tentang talenta. Seperti di gambar tadi ya, ada 3 orang hamba. Nah, dalam hal ini yang akan kita bicarakan dari Injil Matius bab 25 ini adalah berapa lama kita hidup di dunia ini. Jadi tema yang akan kita bicarakan di perumpamaan talenta ini ada beberapa poin. Yang pertama, berapa lama kita hidup di dunia ini, kematian atau kita berbicara tentang akhir zaman. Yang kedua, dalam perumpamaan Tuhan Yesus sendiri itu mau menunjukkan bahwa setiap orang itu harus punya tanggung jawab atas anugerah yang diberikan kepada setiap orang. Ini poin-poinnya dulu ya Bapak Ibu yang akan kita bicarakan mengenai talenta. Yang ketiga, apa yang kita mau sharingkan di malam hari ini, yaitu kita kembali ke rumah Bapa, mereka harus mempertanggungjawabkannya. Yang keempat, Tuhan Yesus menyampaikan ini dalam perumpamaan tentang talenta. Jadi poin-poin yang ada di Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30, hal-hal inilah yang akan kita bicarakan, kita sharingkan di malam hari ini. Nah, apa yang mau diajarkan melalui perumpamaan tentang talenta? Kita mulai di ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Seperti tadi Bro Erwin mengatakan bahwa perumpamaan itu berbicara tentang kerajaan surga. Betul, tentang kerajaan surga. Tapi kalau spontan yang kita ingat, kalau di saat kata perumpamaan, mungkin Bapak Ibu akan berpikir, oh perumpamaan banyak anak yang hilang. Tapi Brother Ifri mengatakan bahwa kita berbicara tentang kerajaan surga. Nah, kita tahu tentang, Bapak Ibu pasti udah tahu tentang perumpamaan talenta. Bahwa ada seorang orang kaya, sebelum berangkat ke luar negeri,
Nah, dia itu mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Hamba-hambanya ada 3 orang atau budaknya. Nah, mereka itu diserahi sebuah tanggung jawab yang besar sesuai dengan kesanggupannya. Itu yang terjadi di zaman dulu. Jadi, kalau perumpamaan tentang talenta, jadi ada orang kaya yang mau pergi dan mempercayakan harta-hartanya itu kepada hamba-hambanya. Mungkin di saat ini mungkin asisten rumah tangga ya, mempercayakan, iya Mbak, nanti saya pergi mungkin jaga rumah, jaga ini. Nah, itu di zaman dulu sudah terjadi. Jadi seorang kaya akan memberikan tanggung jawab kepada hamba-hambanya untuk bertanggung jawab sesuai dengan kesanggupannya. Itu yang terjadi di zaman dulu. Nah, dari gambar ini kelihatan ya. Dari gambar ini dalam konteks Injil Matius mengatakan tentang talenta. Dalam talenta, Injil Matius mau mengungkapkan pengertian tentang talenta. Itulah yang ingin kita sharingkan di malam hari ini. Dalam konteks ini, kalau kita baca di Injil Matius ayat 14 sampai 30, ayat 14 tadi sudah ya Bapak Ibu, sebab hal kerajaan surga sama seperti orang yang berpergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Berbicara tentang kerajaan surga, orang kaya, kaitannya seperti apa yang ingin kita lihat? Sebenarnya mau menunjuk bahwa ditujukan kepada Yesus sendiri. Menjelang wafat dan kebangkitannya. Orang kaya akan pergi menunjuk kepada Tuhan Yesus sendiri. Nah, dia akan menyerahkan hartanya. Orang kaya itu akan menyerahkan hartanya kepada hamba-hamba atau budaknya. Tapi Tuhan Yesus menyerahkan harta-hartanya kepada murid-muridnya. Kita tahu peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus memberikan harta-hartanya kepada murid-muridnya berupa talenta. Nah, berupa talenta di sini yang mau dibicarakan oleh Matius sendiri, kadang kita semuanya mungkin kita menganggap bahwa talenta itu adalah bakat. Tapi di perikop ini Matius tidak membicarakan tentang bakat atau tidak mengacu kepada bakat. Nah, menarik ya Bapak Ibu. Nah, kalau talenta itu tidak mengacu kepada bapak, talenta itu mengacu kepada siapa, kepada apa, dan seperti apa tentang makna talenta itu. Nah, berbicara tentang kerajaan surga, kita sudah diajak perumpamaan itu kan membawa kita pada suatu kekuatan puitis, sebuah narasi, sebuah cerita tentang seorang kaya itu. Nah, kita udah paham orang kaya itu menunjuk kepada Tuhan Yesus sendiri yang akan pergi dan bangkit menitipkan hartanya kepada murid-muridnya. Jadi kita sudah mengutip bahwa konteks yang mau disampaikan oleh Matius sendiri bahwa talenta itu tidak mengacu kepada bakat. Nah, talenta yang dimaksud dari Matius, ini gambaran narasi ya Bapak Ibu. Sebenarnya kita lihat ada seorang kaya menitipkan hartanya kepada 3 hambanya. Nah, talenta yang ingin disampaikan oleh Matius sendiri adalah sebuah anugerah yang datang bersama kerajaan Allah yang diberikan Yesus kepada para muridnya. Nah, ini secara keseluruhan konteks Matius membawa kita supaya kita mengenal talenta yang ingin disampaikan oleh Matius. Nah, kalau kita lihat tentang pengertian talenta sendiri itu apa? Talenta itu oleh bahasa Yahudi itu kita tahu mungkin gambarnya blur ya, karena saya gedein. Nah, anugerah atau talenta itu orang kaya itu memberikan kepada hambanya sebuah 5 talenta, 3 talenta kepada hamba-hambanya. Nah, ketika dia memberikan itu bukan cuma diberikan,
dan bukan cuma dipercayakan sebagai pinjaman. Jadi ketika diberikan talenta, tidak sebagai pinjaman atau titipan, ya, tapi dianggap sebagai sesuatu yang diberikan seluruhnya. Jadi bukan titipan yang diberikan, kepercayaan bahwa engkau akan dipercayakan untuk menjaga talenta tersebut. Nah, kita lihat. Mungkin kalau anak-anak yang kita bicarakan tentang talenta, kalau anak-anak kecil mungkin bisa ya sebagai orang tua, mungkin sebagai pendidik. Mungkin kalau berbicara tentang talenta, mungkin kalau talenta kita bahas sedalam begini, anak-anak mungkin tidak akan paham. Nah, mungkin kalau anak-anak itu disampaikan pengembangan bakat oleh orang tua yang dibicarakan kepada anak-anak itu, mungkin bisa saja untuk menyederhanakan pengertian talenta itu. Tapi bagaimana kalau kita lihat talenta untuk orang-orang yang usianya sudah lanjut, ya, kita perlu juga melihat bahwa perspektif yang lebih luas lagi dari makna talenta itu sendiri, selain makna dari konteks Matius sendiri tentang talenta. Jadi kita bawa makna talenta, kita pahami talenta dalam kehidupan kita sendiri. Mungkin kalau anak kecil bisa kita gambarkan sebagai sebuah bakat. Tapi bagaimana kita kembangkan secara lebih luas lagi, secara perspektif lagi, kalau bagi orang-orang yang sudah berusia lanjut. Nah, talenta di sini menunjukkan bahwa segala sesuatu itu yang dipercayakan kepada setiap orang, talenta tersebut. Nah, jadi dipercayakan seluruhnya. Nah, talenta di sini mau disampaikan bahwa itu adalah pemberian dari Tuhan. Apa saja, apapun itu yang diberikan oleh Tuhan buat kita. Baik tindakan kita, baik anggota tubuh kita yang diberikan ini, pemikiran kita, ataupun waktu kita untuk hidup, atau nafas kita. Jadi sesuatu yang dipercayakan seluruhnya buat setiap orang. Nah, kita mau melihat talenta dari sudut pandang kehidupan kita sehari-hari ya Bapak Ibu. Kalau tentang Injil Matius tadi sudah saya sampaikan bahwa tidak menunjuk kepada bakat, tapi menunjuk kepada sebuah anugerah yang ingin disampaikan oleh Injil Matius tentang kerajaan Allah. Tapi kita coba bawa bagaimana talenta itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, talenta di zaman dulu itu, kenapa 3 orang hamba itu diberikan talenta sebanyak 5 talenta, 3 talenta dipercayakan kepada mereka. Nah, nilai tertinggi dari anugerah di saat itu, di zaman itu adalah mereka itu diungkapkan bagaimana sih membeli nilai yang tertinggi untuk sesuatu yang saya percayakan kepada kalian. Nah, diungkapkanlah dengan nilai tertinggi itu dengan kata talenta, nilai uang tertinggi. Jadi waktu orang kaya itu memberikan kepercayaan talenta, itu diberikan talenta sebagai mata uang tertinggi di zaman itu. Nah, nilai 1 talenta, kenapa nilai talenta itu sangat tinggi, digambarkan dengan talenta koin, disampaikan berapa talenta jadi koin. Jadi koin-koin ini yang kita lihat ya, koin-koin ini diberikan kepada 3 orang hamba sebagai nilai tertinggi. Nah, nilai tertinggi 1 talenta kalau kita mau hitung ya Bapak Ibu, itu sama dengan 6.000 dinar. Setara itu dengan ribuan dolar atau puluhan juta rupiah untuk menggambarkan sebuah talenta itu. Kalau kita menggali bersama-sama. Kalau secara harfiah mungkin kita akan lihat, oh iya, ini hanya sebuah koin, ini hanya sebuah dinar, ini tapi punya nilai makna. Karena zaman itu adalah nilai dinar ini adalah yang tertinggi. Jadi diumpamakanlah dalam bentuk dinar. Nah, inilah yang dianggap sebagai sebuah talenta karena memiliki nilai yang tertinggi. Bayangkan,
Satu talenta itu adalah 6.000 dinar. Satu dinar itu nilainya adalah upah 1 hari kerja. Ada di Injil Matius bab 20. Jadi satu talenta itu dinilai sebagai upah 6.000 hari kerja. Jadi bayangkan, Bapak Ibu bisa bayangkan harga nilai dari sebuah talenta yang dipercayakan kepada ketiga hamba itu senilai 6.000 hari, upah 6.000 hari kerja. Nah, itu gambaran tentang talenta di zaman dulu. Ya Bapak Ibu, kenapa talenta itu dinilai begitu tinggi kepada ketiga hamba tersebut. Nah, tadi di bab 14, kita mau lihat di bab 5, di ayat 14. Kita mau lihat di ayat 15. Mungkin ada yang bisa bantu saya. Matius 25. Kalau ada yang bisa baca, soalnya saya ketutup nih, Bapak Ibu, kalau ada yang bisa baca. Matius 25 ayat 15. Apa yang dikatakan tentang talenta? Saya bacakan ya. Ya, ayat 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi lain 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat Pergi. Makasih Bu, sudah dibacakan. Nah, kita lihat pembagian 5 talenta, 2 talenta, dan seorang lagi 1 talenta menurut kesanggupannya. Lalu orang kaya itu pergi. Artinya mereka dipercayakan dengan tidak hanya dititipi, tapi dipercayakan seluruh talenta itu kepada mereka. Nah, oh iya, sorry. Nah, tentang talenta, kita lanjut lagi. Nah, bisa bacakan lagi nih, Bapak Ibu, siapa bisa baca ayat 16, 17, 18. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya, sehingga talenta itu tidak berkembang. Makasih. Nah, dari ayat 15 sampai 18, kita lihat, saya mewarnai ya kata berlaba. Artinya talenta itu berkembang. Artinya talenta itu dikembangkan oleh hamba pertama dan hamba kedua. Tetapi hamba yang ketiga pergi menggali lubang dalam tanah dan menyembunyikan uang tuannya tersebut. Artinya dia tidak melakukan apa-apa, sehingga talenta itu tidak berkembang. Bapak Ibu paham ya, berarti dari berlaba menghasilkan. Kalau kita lihat dari dinar tersebut, berarti yang dipercayakan dinar itu berlaba, berarti berkembang. Nah, tuang itu pulang. Setelah dipercayakan, kita lihat kejadiannya ya, Bapak Ibu, setelah itu berlaba 5 talenta, 2 talenta, terus 1 talenta. Ketika ayat 19, ketika tuang itu pulang, 3 orang hambanya, apa yang mereka lakukan? Mereka bercerita tentang apa yang mereka lakukan kepada tuannya. Mereka lapor ya, apa yang mereka dipercayakan, apa yang mereka gunakan, dan mereka bertanggung jawab. Jadi kita lihat sekilas, kita akan di bawah dari kejadian peristiwa narasi ini, kita di bawah sedikit bahwa apa yang mengarahkan kita. Kita udah menemukan satu, yaitu bertanggung jawab. Transformasi yang dalam hidup kita yang kita temukan, kita dibawa untuk satu perubahan, yaitu kita bertanggung jawab.
Dia ke tuang itu pulang, 3 orang hambanya, lalu mereka bercerita tentang apa yang mereka lakukan. Lama sesudah itu pulalah di ayat 19. Pulalah tuang hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Di ayat 19 sampai 23. Boleh ada yang tolong bacakan saya, Bu? Bapak Ibu, ayat 19 sampai 23. Ayat 19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Sebentar. Sampai 23. 19 sampai 23 ya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Kata tuannya itu kepadanya, bagus, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah ke dalam sukacita tuanmu. Sesudah itu, datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Kata tuannya itu kepadanya, bagus, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal besar. Masuklah ke dalam sukacita tuanmu. Ya, demikianlah sabda Tuhan. Cukup. Pada Allah. Makasih, Bu. Nah, Bapak Ibu, kita menyimak tadi bacanya ayat 19 sampai 23. Bagaimana dialog? Ada dialog antara 3 orang hamba dengan tuan rumah. Tuang itu pulang dari luar negeri. Nah, apa yang dilakukan oleh, saya ulang kembali. Nah, Bapak Ibu, kita dengar tadi di Injil Matius ayat 19 sampai 23. Ketika tuan rumah sudah pulang, 3 hamba ini datang melaporkan ke tuan rumah tersebut. Perhitungan dengan hamba pertama, hamba kedua, bercerita ya, ada dialog antara mereka. Nah, seperti kata saya tadi di awal bahwa perumpamaan itu menarik karena ada dialog. Jadi seakan-akan itu dalam perumpamaan itu berbentuk narasi, ada juga yang berbentuk puisi yang membawa kita seakan-akan ikut terlibat di dalamnya. Kita merasakan apa yang terjadi di antara mereka dengan dialog itu. Kita bisa menggambarkan dalam imajinasi kita. Nah, kalau kita lihat tadi percakapan atau dialog antara hamba pertama dan hamba kedua, itu kita lihat hanya berupa dialog yang sejajar, di mana ketiga hamba itu merasa punya tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Jadi dia punya rasa tanggung jawab dan melaporkan kepada tuan rumah tersebut. Nah, hamba yang melaporkan jumlah uang itu dia serahkan dan memperlihatkan tambahan ya. Jadi menunjukkan tanggung jawab kita ya. Kita udah mulai diarahkan bagaimana mentransformasi diri kita sendiri, termasuk saya juga. Oh iya, bahwa kita jika sesuatu atau apapun yang kita dipercayakan, apapun yang kita dipercayakan oleh orang lain dalam bentuk apapun juga, kita juga punya tanggung jawab untuk melaporkan atau memberikan rasa tanggung jawab kita, laporan kita kepada orang yang mempercayakan sesuatu kepada kita. Nah, kita lihat dia jujur, kejujuran juga kita sudah lihat ya. Bapak Ibu sudah mengangkat bahwa apa sih yang dilihat dari ketiga hamba ini, dari hamba pertama dan hamba kedua kita sudah menemukan rasa tanggung jawab mereka sudah kita temukan. Kejujuran mereka juga karena mereka menerima 5 talenta dan 2 talenta. Mereka mengembalikannya juga sesuai dengan jumlah yang mereka terima dan berlaba. Artinya berkembang. Nah, lalu pasti ya sebagai tuan rumah kita bangga. Wah, kamu hebat. Nah, akhirnya tuan itu memuji dan memberikan reward. Rewardnya bukan dengan, oh ya talenta, maksudnya kamu dapat duit lagi. Tidak seperti itu. Tapi rewardnya adalah pujian.
pujian seperti di ayat tadi ya. Nah, itu buat mereka itu sudah menunjukkan suatu reward buat mereka bahwa tuan rumah mereka udah bertanggung jawab dan mendapat pujian. Pendapat pujian itulah yang merupakan reward kepada hamba pertama dan hamba kedua. Selanjutnya kita lihat. Ya, Bapak Ibu, semakin seru kalau kita mendalami atau kita gali bersama-sama talenta ini dari cerita narasi ini menarik. Nah, kita lanjut lagi. Bagaimana dengan hamba yang ketiga? Kita lihat. Ya, kita lihat hamba ketiga. Sebenarnya kalau kita mau lihat setelah tuan rumah memberi pujian, hamba itu pasti bangga ya. Contohnya misalnya dalam pekerjaan atau dalam rumah kita lihat kalau kita memberi pujian kepada asisten rumah tangga kita, mereka pasti seneng. Wah, kamu baik ya, kamu rajin, kamu pintar. Nah, itu adalah suatu rasa kepuasan mereka. Sebenarnya dari cerita ini sebenarnya bukan, jadi jangan kita juga menganggap ya Bapak Ibu bahwa wah kalau gitu cerita talenta kita hamba ini mau mendapat pujian. Tidak, sebenarnya bukan mencari pujian. Tetapi pujian yang kita temukan dalam perikop ini mau menunjukkan bahwa hamba pertama dan hamba kedua itu sudah berlaku benar, sudah bersikap jujur di depan tuannya dan punya sikap tanggung jawab kepada tuannya. Dia mereka melakukannya ya, hamba pertama dan hamba kedua itu melakukannya apa yang diharapkan oleh tuannya itu. Dan tuannya memandang bahwa mereka itu adalah hamba yang benar, hamba yang jujur, hamba yang bertanggung jawab. Nah, itulah reward yang membuat mereka, kita bayangkan ya Bapak Ibu, misalnya kita punya teman, atau kita punya anak, atau kita punya saudara, atau asisten kita puji, kita memberi reward seperti itu. Nah, mereka itu pasti senang. Dan mereka merasa bahwa mereka adalah orang yang jujur, mereka dihargai. Nah, itu udah membawa transformasi baru sebagian yang kita temukan dalam perikop ini. Jadi sebenarnya bukan hanya pujian ya, bukan mencari pujian dengan cara jujur, dia menyerahkan ketiga talenta yang dia kembangkan, talenta yang dia laporkan, talenta yang dia balikin kepada tuannya, bukan mendapatkan pujian, tapi sebenarnya kejujuran mereka, kebenaran mereka, tanggung jawab mereka, itu yang mau ditunjukkan oleh tuan rumah tersebut dan menghargai mereka. Tapi bagaimana dengan hamba yang ketiga? Ya. Nah, hamba ketiga kita belum bicarakan ya Bapak Ibu, baru hamba pertama dan hamba kedua. Sikap yang patut kita teladani dari kedua hamba tersebut, ya, hamba pertama dan hamba yang kedua. Yang pertama, dia sudah berlaku sebagai hamba yang setia. Pastinya karena melakukan kewajibannya, yaitu tugas kepercayaan yang diberikan oleh tuannya dengan benar. Benar ya Bapak Ibu bahwa dia bertanggung jawab, dia setia melakukan tugas kewajibannya karena mendapat perintah dari tuan rumah tersebut. Yang menjadi teladan ya, yang bisa kita teladani dari hamba pertama dan hamba kedua. Yang poin kedua bahwa dia itu berlaku sebagai orang yang dipercaya. Makanya tuannya memberikan kepercayaan yang lebih besar seperti yang dikatakan di ayat 19 sampai 23 tadi. Nah, mereka berlaku yang setia, melakukan kewajibannya, mereka mendapat kepercayaan yang lebih besar dari tuannya. Nah, hamba yang pertama dan hamba yang kedua sama-sama mendapat pujian. Jadi sikap yang bisa kita teladani dari hamba yang pertama dan hamba yang kedua, ya Bapak Ibu udah tahu ya, tadi saya udah sebut bahwa mereka kejujuran, kesetiaan mereka, tanggung jawab mereka, dan mereka adalah hamba yang benar. Itu yang dapat kita teladani dari hamba pertama dan hamba kedua. Nah, sekarang kita mau gali nih Bapak Ibu. Ya, bagaimana ya dua hamba. Nah, oh ya belum, masih lanjut dengan hamba pertama dan hamba kedua. Kita belum masuk ke hamba yang ketiga. Nah, dua hamba mendapat pujian dan melipat gandakan talenta yang mereka terima. Mereka mendapat reward karena dari tuan rumah itu sendiri memuji dan mengganjarinya reward dengan kata-kata, dengan pujian. Karena dengan pujian juga udah
udah puas ya Bapak Ibu, tidak hanya dengan memberikan tip atau memberikan hadiah, tapi dengan kata-kata, dengan ucapan itu sudah membuat mereka puas. Nah, terus dua hamba mendapat pujian. Kenapa mereka bisa mendapat pujian? Kok bisa mereka mendapat pujian? Ya karena mereka bisa menunjukkan tanggung jawab mereka. Tanggung jawab mereka, kewajiban mereka, kesetiaan mereka, bukan karena pujian, tapi tindakan dan sikap mereka lah yang dinilai yang mendapat pujian dari tuan rumah tersebut. Nah, sekarang kita mau gali nih, ya, karena kedua hamba tersebut melipat gandakan, terima uang tanpa menyebut uang tuannya, ya. Jadi mereka tanggung jawabnya ada, mereka melipat gandakannya juga, tapi mereka tidak menyebut ini uang tuangnya. Kita ada tanda kutip ya Bapak Ibu, lihat di sini, ini uang tuangnya. Mereka tidak berpikir seperti itu. Jadi pemikiran mereka tidak seperti itu. Artinya ya, jadi mereka bisa mengembangkan talenta yang mereka terima. Mereka tidak berpikiran bahwa ini adalah uang tuannya. Jadi mereka bisa mengembangkan talenta tersebut. Kita bandingkan dengan hamba yang ketiga. Bagaimana dengan hamba ketiga? Kita mau baca ayat 24 sampai 29 ya. Itu salah ketik. Ada yang bisa bantu Bapak Ibu? Ayat 24 sampai 29. Sampai 29. Ada yang bisa bantu Bapak Ibu bacakan? Matius 25 ayat 24 sampai Matius 25 ayat 24 sampai 29. Datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah orang yang kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Tuannya itu menjawab, Hai hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut dari tempat aku tidak menanam. Kalau begitu, seharusnya uangku itu kau berikan kepada bankir, supaya pada waktu aku kembali, aku menerima milikku dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu dari dia dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Sebab setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Namun siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil darinya. Makasih. Nah, Bapak Ibu setelah kita dengar lagi di situ ada dialog lagi, percakapan lagi dengan hamba yang ketiga. Nah, ini berbeda dari hamba pertama dan hamba kedua. Kita ingat tadi tanda kutip bahwa hamba pertama dan hamba kedua tidak memikirkan bahwa ini adalah uang tuangnya. Tapi maaf Bu Lydia, suaranya nggak kedengar. Jadi, maaf. Nah, hamba pertama dan hamba kedua kita lihat dalam pemikiran mereka tidak berpikir bahwa ini adalah uang tuangnya. Nah, sedangkan di hamba ketiga, kita lihat juga itu terjadi percakapan juga. Ada dialog antara hamba ketiga dengan tuan rumah. Nah, laporan hamba ketiga itu dan tanggapan dari tuannya itu berbeda tajam dari hamba pertama dan hamba kedua. Dilihat dari dialog itu, terjadi apa? Terjadi jatuh pada sebuah perhitungan. Tadi kita dengar ya Bapak Ibu bahwa kalau tidak kenapa nggak disimpan di bankir, gini dialognya. Nah itu akhirnya apa yang didapatkan dari hamba ketiga? Tidak ada pujian dari tuannya. Nah kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh hamba ketiga tersebut. Jadi talenta yang diberikan pemikirannya tidak seperti hamba pertama dan hamba kedua, tapi dia berpikir akhirnya jatuh pada perhitungan. Akhirnya ditanggapi oleh tuan rumah juga berbeda tajam dengan hamba pertama dan
kedua. Akhirnya dia tidak mendapat pujian. Nah, hamba ketiga tidak berlaku seperti yang diharapkan oleh tuannya. Dia tidak menggunakan uang yang dipercayakan tuannya itu. Malah dia menyembunyikan uang tersebut sehingga uang tersebut tidak berkembang. Nah, kalau kita lihat ya, Bapak Ibu, kita udah temukan perbedaan hamba pertama, kedua, dan ketiga. Nah, sebenarnya maksudnya apa dalam perumpamaan ini yang berlatar belakang? Sebenarnya perumpamaan ini berlatar belakangnya kita perlu tahu juga ya Bapak Ibu, maksudnya latar belakang situasi kondisi dari hamba-hamba dan tuan rumah tersebut. Ya, nah sebenarnya berlatar belakang masyarakat yang di saat itu adalah masyarakat yang hidup secara feodal, artinya feodalisme ya. Feodalisme itu yang menindas di zaman itu, ya. Nah, buktinya hamba-hamba masih menurut dengan tuan rumah mempercayakan talenta kepada mereka. Nah, masih berbentuk feodalisme dan menindas. Justru dengan perumpamaan ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebenarnya, dari perumpamaan ini Tuhan Yesus sebenarnya itu pengen mendobrak sebenarnya penindasan feodalisme tersebut, ya. Nah, dengan memberikan gambaran-gambaran seperti cerita ini, karena perumpamaan ini berupa narasi. Nah, kebalikannya di hamba pertama, hamba kedua, kita lihat bagaimana akhirnya kan terjadi percakapan antara hamba pertama hamba kedua, di mana dialog yang terjadi itu sejajar. Sejajar berarti sebenarnya mau Tuhan Yesus mau memperlihatkan kepada kita juga latar belakang dari situasi mereka sendiri itu feodalisme itu, di mana kita tahu ya bahwa kekuasaan siapa yang lebih berkuasa, siapa yang menjadi hamba, siapa yang menjadi budak. Sebenarnya dengan dialog hamba pertama dan mendapat pujian itu sebenarnya mau mendobrak sebenarnya penindasan di waktu itu. Kenapa? Karena tuan rumah tersebut bisa menghargai, ya, bisa menghargai hamba-hambanya, bisa memberikan pujian. Nah, itu gambaran yang mau disampaikan oleh sebenarnya Tuhan Yesus ya. Kalau kita gali sebenarnya maknanya dialog-dialog yang terjadi antara tuan rumah dan hamba, karena di perikop ini kan terjadi dialog ya antara 3 hamba dan tuan rumah tersebut. Nah, kita mau gali sebenarnya makna yang ingin disampaikan Tuhan Yesus bagi kita. Nah, sebenarnya pertama ingin mendobrak ya feodalisme yang terjadi di saat itu. Nah, kebalikannya, sedangkan kita lihat kebalikan dengan hamba yang ketiga. Dan bagaimana tanggapan tuannya tadi yang kita dengar, yang dibacakan di ayat 24-29. Bagaimana tanggapan tuannya, dan dia tidak mendapat pujian. Ya, berbeda tajam, jauh dari hamba pertama dan hamba kedua. Nah, dari panjangnya dialog yang mereka sampaikan antara hamba ketiga dan tuan rumah itu, sebenarnya panjang dialog itu sangat jelas sebenarnya ya Bapak Ibu, bahwa tekanan cerita itu jatuh pada perhitungan. Tadi kita dengarkan, kita simpan, dibangkit seperti itu. Nah, sebenarnya jatuh pada perhitungan. Nah, itu yang membedakan dan melatar belakangi situasi dari hamba-hamba itu, keadaan di zaman itu. Nah, kita lihat perbedaan hamba pertama dan kedua, hamba pertama, kedua, dan ketiga tersebut. Nah, kita lihat dialog-dialog mereka berbeda ya, Bapak Ibu. Kita temukan hamba pertama kedua dialognya sejajar, hamba ketiga berbeda tajam dengan hamba pertama dan kedua. Hamba pertama kedua mendapat pujian, mendapat reward, sedangkan hamba ketiga tidak mendapat pujian dari tuannya. Nah, karena kenapa hamba ketiga tidak berlaku, ya, tidak sesuai dengan harapan dari tuan rumah tersebut. Nah, hamba ketiga ini sebenarnya kita mau lihat sosok dari hamba ketiga ini mau mewakili juga sebagai suatu salah paham atau pemikiran akan Tuhan, akan pemikiran anugerah dan tuntutannya. Jadi dia tidak memahami sebenarnya. Jadi hamba ketiga ini mewakili bahwa pemikiran dia tidak mewakili, dia salah paham akan Tuhan tentang anugerah ataupun tuntutan yang diberikan oleh tuan rumah tersebut. Nah, akhirnya dia menyembunyikan uang tersebut dan uang itu tidak berkembang dan jatuh pada sebuah perhitungan.
Nah, ini kita mau ditilik juga ya, Bapak Ibu, kita mau digelitik sebenarnya. Bahwa apakah kita juga kadang seperti itu, kita salah paham. Apa sih yang kita salah paham dengan maksud anugerah yang diberikan kepada kita, tuntutan yang diberikan kepada kita, tapi kita tidak laksanakan dengan baik. Nah, ini mewakili dari sikap dan tindakan hamba ketiga. Nah, kita mau lihat apakah sikap dari hamba, apa nggak kelihatan, apakah sikap dari hamba ketiga ini patut kita teladani? Patut nggak kita teladani, Bapak Ibu, kalau sikap hamba ketiga ini? Ayo, dari hamba pertama, hamba kedua, hamba ketiga ini patut nggak kita teladani menurut pendapat Bapak Ibu nih? Ayo, coba bantu jawab saya. Apakah kita patut meneladaninya? Ada yang bisa jawab? Bro Paulus atau Bro? Sepertinya kurang kreativitas kali ya Bu Lydia ya. Karena dia berpikir dengan pikiran dia sendiri, jadi dia tidak mengembangkan sesuai apa yang Tuhan mau. Dia tidak berani menanggung resiko. Jadi karena ketakutannya itu, dia menjadi tidak mengembangkan apa yang Tuhan sudah berikan. Ya, sebenarnya kalau kita melihat dari sisi kita sekarang, kurang ya. Kalau saya menganggapnya dia kurang bijaksana saja. Jadi maksudnya kurang patut diteladani ya kalau sikap tindakannya itu. Kalau dibandingkan dengan hamba pertama dan hamba kedua. Nah, dia tadi nanya saya. Gimana? Kalau menurut saya patut diteladani. Lah, seru nih. Kenapa bisa, Bro Paulus? Dengan perikop ini, dengan yang dijelaskan Ibu, dengan cara berpikir orang ketiga ini, ya tentu dia takut dong. Sementara digambarkan tuannya ini kejam, tuannya bla bla bla, mengambil dari tempat yang nggak karuan segala, tentu takut. Jadi kalau Anda tanya, patutkah diteladani? Menurut saya patut. Sebab logikanya dalam kehidupan, seumpama saya bekerja sama orang korupsi, saya juga pasti takut. Justru kalau menurut saya, dua orang itu malah licik. Orang pertama dan orang kedua itu licik. Udah tahu bosnya nggak karuan. Malah terus makin ini. Sementara yang ini kalau Anda tanya, patutkah diteladani? Patut. Oke, nah seru ya. Berarti ada yang patut diteladani, sedangkan tadi Ibu bilang kurang diteladani. Kalau kita kan wajar ya, ini kan maknanya luasnya, tidak pernah habis digali. Tapi Bro Paulus, kita kembali ke konteksnya lagi sebenarnya. Ya, transformasi apa yang kita mau dibawa pribadi kita ini. Ketakutan dalam arti, ketakutan kalau dalam korupsi mungkin benar. Tapi ketakutan untuk mengembangkan talenta yang dipercayakan itu mungkin yang bisa dipertanyakan. Karena ketakutan yang konteks yang kita bicarakan di sini, karena dia diberikan suatu kepercayaan, karena ketakutan ya seperti kata Bu Hiani tadi, karena ketakutan dia, pikiran dia, akhirnya dia kan menyembunyikan gitu. Jadi dia tidak bisa mengembangkannya, padahal itu adalah sesuatu yang baik seperti itu. Tapi karena ketakutannya dia, konteksnya dia di dalam perikop ini, dia menyembunyikan jatuh-jatuhnya pada perhitungan. Sedangkan hamba pertama dan hamba kedua tidak menganggap bahwa itu adalah uang tuannya. Saya percaya segala sesuatu yang diberikan kepada saya, kita dibawa pada satu tanggung jawab, kesetiaan, dan kejujuran kita. Nah, sedangkan konteks di hamba ketiga ini, ketakutan itu tidak dikembangkan. Malah ketakutan itu membawa dia pada suatu pemikiran yang jatuhnya perhitungan. Nah, itu mungkin yang dimaksud di konteks ini. Nah, kalau saya sama dengan Bu Yani bahwa saya kurang setuju kalau untuk diteladani. Kenapa? Ada alasannya. Hamba ketiga tersebut tidak melihat talenta itu sebagai suatu pemberian. Mungkin Bapak Ibu setuju ya, tidak sebagai suatu pemberian, tapi
tetap sebagai uang tuannya dan dia dalam ketakutan. Dia menyembunyikannya. Nah, yang menarik, kenapa sih dia harus sembunyikan di tanah ya? Itu kan digali ya. Kalau dalam kitab suci dia gali, dia sembunyikan. Kenapa dia harus sembunyikan di dalam tanah? Nah, itu juga menarik kalau kita mau gali. Karena di zaman itu orang-orang kalau dulu perang ya, Bapak Ibu, orang dulu perang itu menyembunyikan harta bendanya itu ya di tanah, digali dia sembunyi di tanah. Uang yang disimpan itu di tanah, itu ada di Injil Matius bab 13 ayat 44. Nah, itu mereka sembunyikan supaya aman daripada mereka sembunyikan di dalam sapu tangannya. Nah, makanya kenapa hamba ketiga menggali, kenapa hamba ketiga tidak simpan di bawah tempat tidurnya, atau tidak simpan di kantongnya, atau tidak simpan di sapu tangannya orang dulu, zaman dulu ya, dibungkus. Kenapa dia harus sembunyikan di dalam tanah? Ya karena itu, karena mereka dalam perang itu mereka amannya taruh daripada mereka harus simpan di sapu tangan itu. Itu juga kita bisa lihat di Injil Matius bab 19 ayat 20. Ada kalimat kenapa hamba ketiga itu menggali. Kenapa menyembunyikan talenta itu di dalam? Karena mereka udah punya tradisi seperti itu. Jadi hamba ketiga itu tidak melihat talenta itu sebagai anugerah atau gift ya, sebagai pemberian, tetapi dia merasa ketakutan, dia tidak mengembangkannya dan dia menyembunyikannya. Nah, jadi ketidaksanggupan menunjukkan juga hamba ketiga itu dengan menyembunyikan talenta, menyembunyikan satu talenta itu ke dalam tanah, itu juga menunjukkan apa? Sikap dia, bahwa menunjukkan dia ketidaksanggupannya terhadap anugerah Tuhan karena kesalahpahamannya akan Tuhan, akan anugerah dan tuntutannya. Mungkin kita juga secara tidak sadar kita juga mengalaminya ya Bapak Ibu. Kadang iya ya, seandainya saya tidak begini, saya pasti tidak jatuh, atau saya tidak begini. Nah, kadang kita kesalahpahaman, atau kita tidak sanggup untuk terhadap menerima anugerah atau pemikiran kita, kesalahpahaman kita tentang talenta itu. Nah, inilah sikap-sikap hamba ketiga, berbeda dengan hamba pertama dan hamba kedua yang benar-benar memberikan dan membalikkan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Jadi sebagai kewajiban ya, misalnya baik pegawai atau di tempat kerja misalnya OB gitu, kalau kita kasih kepercayaan gitu, mereka kan merasa kewajiban untuk membantu kita. Salah satu contoh misalnya Mas tolong beliin makanan misalnya. Nah, mereka punya, oh iya saya membantu, punya kewajiban. Mereka akan membawa, oh iya saya akan bawa makanan. Nah, itu menunjukkan juga di hamba pertama dan hamba kedua. Nah, berbeda dengan hamba ketiga. Jadi mungkin kita udah paham ya Bapak Ibu, mengarahkan kita kemana nih. Hamba pertama, hamba kedua, sikap apa yang bisa kita teladani. Hamba ketiga, pemikiran hamba ketiga itu mungkin bisa juga menilik kita kembali. Oh iya, kita juga sebenarnya harus merefleksikan diri. Ya, kita bisa berpikir lebih bijaksana mungkin. Kita juga tidak terburu-buru untuk mengambil suatu keputusan, atau kita juga tidak terburu-buru memandang negatif untuk suatu masalah atau untuk suatu tindakan atau suatu sikap. Itu mungkin ya juga kita diarahkan supaya kita bisa bertransformasi dalam diri kita baru kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu, saya mau simpulkan dari pembicaraan kita di malam hari ini. Sebenarnya menarik ya kalau kita berbicara tentang talenta ini, walaupun dari awal begitu kita tahu dalam perikop ini ada dialog-dialog. Dari awal itu dialog-dialog yang terjadi antara tuan rumah terhadap hamba pertama, hamba kedua, dan hamba ketiga. Nah, kesimpulan yang bisa saya tarik di malam hari ini, ya gelar yang lazim, yang biasa dipakai Injil Matius adalah kata Tuhan. Kurios itu ada 10 kali untuk menunjukkan perumpamaan ini ya, Bapak Ibu, khusus perumpamaan ini yang berbicara tentang kedatangan atau parousia Tuhan Yesus, kerajaan Allah. Sebenarnya kita mau ditunjukkan
tentang kerajaan Allah. Jadi kalau kita mau simpulkan dari cerita perumpamaan ini, sebenarnya tuan rumah itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, Tuhan Yesus sendiri yang memberikan anugerah, yang memberikan kepercayaan kepada kita. Anugerah seperti apa yang diberikan kepada kita, nanti kita lihat. Nah, di ayat 19-23, tidak ada kesan bahwa Tuhan itu mengadakan perhitungan. Tadi ya Bapak Ibu ya, tidak ada uang tuannya. Mereka berdialog sejajar. Ya iya, saya baliki ini ya. Nah, mereka mendapat pujian. Ya, mereka menerima yang menjadi bagiannya ya, menerima hasil sesuai bagiannya. Kedua hamba pun memperlihatkan hasilnya dan mereka tidak menyerahkan apa-apa. Ya kan, mereka juga tidak dikasih duit, mereka juga ya udah kamu akan mendapat setelah mendapat talenta 10, kamu ambil semuanya, tidak seperti itu, tapi mereka memberikannya dan mereka senang, bahagia karena mendapat reward pujian dari tuan rumah tersebut. Ada kebahagiaan tersendiri dalam diri mereka. Nah, berbicara tentang kebahagiaan, nah kita mau bicara tentang kebahagiaan kekal. Kebahagiaan kekal di sini yang digambarkan itu bukan hanya keadaan sukacita kita bersama Tuhan ya. Wah, kita bersukacita karena sudah masuk dalam kebahagiaan tadi ya, di kebahagiaan bersama Allah, masuk kerajaan Allah, tapi juga sebagai kenaikan dan peninggian, kenaikan kebangkitan Tuhan Yesus itu. Kita juga ditempatkan duduk di sebelah kanan Allah, itu juga suatu peninggian, kenaikan juga. Jadi kebahagiaan kita bukan hanya kita bahagia masuk dalam kerajaan Allah, tapi ketika kita diangkat, ketika kita duduk. Nah, itu kita bisa lihat di Injil Matius bab 25 ayat 10 dan 34, atau bab 24 ayat 47, atau bab 19 itu berbicara di mana kita pun mendapat kedudukan, kita pun punya dapat peninggian. Itu pun kita sudah merasa sukacita, kita di bawah pada suatu tempat posisi yang tinggi. Kita ingat juga ya kejadian kita bahwa seorang ibu meminta para murid, kalau murid yang pengen duduk di sebelah Tuhan Yesus, nah mereka mau duduk di tempat yang lebih tinggi. Nah, itu membawa suatu kebahagiaan sukacita juga buat kita. Jadi kebahagiaan kekal kita bukan hanya masuk dalam kebahagiaan kerajaan Allah, tapi ketika kita duduk di samping kita ditinggikan itu juga suatu kebahagiaan buat kita. Nah, jadi semua yang ada di perikop hari ini sebenarnya bersifat kiasan. Ya, bersifat kiasan yang mengibaratkan kemuliaan itu yang di akhirat yang sulit kita lukiskan dengan kata-kata yang langsung, karena kita tahu ya, nah Tuhan Yesus memberikan perumpamaan-perumpamaan yang begitu banyak karena kita mau diajak untuk bernarasi. Nah, hari ini kita coba bernarasi sama-sama. Mungkin kalau Bapak Ibu ikuti dari awal, kita diajak untuk bernarasi, kita diajak untuk berimajinasi, untuk menyampaikan sebenarnya ini loh, ini yang saya mau harapkan dari kalian. Kewajiban kalian, tanggung jawab kalian, kejujuran kalian, semuanya itu janganlah kalian juga salah paham atau pemikiran yang negatif untuk sesuatu atau keadaan. Bersikaplah yang bijaksana sebenarnya. Nah, semua ini menggambarkan sebenarnya untuk kehidupan kita yang sulit ya, kehidupan kebahagiaan kekal kita. Jadi menggambarkan bagaimana untuk kita capai. Jadi kita mau diingatkan melalui cerita narasi ini. Sebenarnya lebih sederhana. Karena kita tahu karena tidak mungkin Tuhan Yesus menyampaikan langsung dengan kata-kata yang mungkin kita tidak pahami. Gitu kan. Karena pengetahuan kita, pasti Bapak Ibu sudah tahu, pengetahuan kita juga terbatas untuk mengerti misteri tentang Allah. Nah, itu kesimpulan. Nah, sekarang yang menarik Bapak Ibu. Sebenarnya apa sih yang ingin diajarkan oleh Tuhan Yesus dari perikop hari ini yang kita sharingkan? Ya, kita tahu ada tokoh-tokoh siapa saja yang ada di dalam perikop perumpamaan talenta ini, yaitu ada tuan rumah ya, ada hamba yang setia, ada hamba yang tidak setia, dan pasti ada talenta. Nah, poin yang kedua bahwa Tuhan itu mau mengajarkan bagaimana kita dapat menunjukkan hidup kita di dunia ini. Ya, menunjukkan hidupnya kita dunia ini karena Tuhan itu mau meminta pertanggungjawaban kepada kita juga.
ya kita hidup, kita diberi anugerah setiap orang, ya setiap anugerah seperti apa tadi, hidup, untuk nafas kita, untuk pemikiran kita. Nah, anugerah-anugerah itu yang diberikan kepada kita. Nah, kita diajak bagaimana kita mempertanggungjawabkan hidup kita, sikap kita, perbuatan kita. Nah, talenta di sini mau menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dipercayakan kepada setiap orang melalui talenta tersebut. Nah, talenta tersebut digambarkan melalui dinar yang kita pertanggungjawabkan dengan jumlah ya. Tadi 5 talenta, balik 10 talenta. Jadi dikembangkan hidup kita. Kita punya anugerah untuk hidup. Tapi kalau hidup kita tidak kembangkan, anugerah yang kita kembangkan, kita tidak akan bisa berkembang. Kita tidak akan bisa maju. Jadi mau dibawa pemikiran kita juga ya Bapak Ibu, sebenarnya dengan seperti itu sebenarnya kita mau ditransformasikan juga, bahwa anugerah yang ada dalam kesehatan juga anugerah sebenarnya buat kita. Bagaimana kita mengembangkan kesehatan kita, bagaimana kita mau menjaga kesehatan kita, bertanggungjawabkan semua yang diberikan oleh Allah. Dan tubuh kita, mungkin ini juga adalah bait Allah kita sendiri ya, tubuh kita juga merawat tubuh kita, ya kan, mempercantik, yang cantik merawat kulit, semuanya, semua itu kan anugerah yang diberikan di mana kita bisa mengembangkan. Kalau kita tidak bisa merawat, berarti kita tidak bisa mengembangkan anugerah yang dipercayakan kepada Tuhan, kepada kita. Nah, talenta juga, tadi talenta menunjukkan segala sesuatu yang dipercayakan kepada setiap orang. Talenta sendiri menunjuk kepada semua pemberian Tuhan yang diberikan kepada kita. Kesehatan, pemikiran kita, anggota tubuh kita, nafas kita, kesehatan kita. Itulah makna talenta bagi hidup kita. Talenta yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus. Apa yang ingin disampaikan dalam perikop ini, anugerah yang kita terima dari Dia itulah yang ingin kita kembangkan. Pemikiran-pemikiran yang ada. Nah, pemikiran kan adalah sebuah anugerah ya, karena tiap orang punya pemikiran berbeda kan, tidak semuanya sama. Nah, pemikiran tiap orang bisa berbeda. Nah, itulah yang perlu kita kembangkan. Seandainya pemikiran kita dibawa, tidak dikubur, kita tidak akan pernah bisa berkembang. Pemikiran kita juga seperti hamba ketiga tadi. Akhirnya salah paham, tidak mengerti anugerah atau kehendak Tuhan itu sebenarnya mau apa, tapi dia tanam. Nah, akhirnya kita tidak berkembang juga. Nah, poin yang selanjutnya adalah Tuhan sudah mempercayakan semua hal itu kepada kita. Ya Bapak Ibu ya, mempercayakan kita tiap orang karena kita dilahirkan semuanya baik. Ya, kita diberi akal budi, ya, kita beri kehendak bebas. Ya, kita diberi berbeda dengan makhluk yang lain. Hati nurani, kita diberi semuanya oleh Tuhan itu, dan kita diminta untuk digunakan hati nurani, akal budi, semua kita, supaya kita berkembang dengan moral yang baik. Kita pun diberi kehendak bebas, ya kan? Nah, kita mau berkembang, tapi kita menggunakannya secara bertanggung jawab. Semuanya dipercayakan kepada kita. Selanjutnya, apa yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Tadi apa yang mau diajarkan Tuhan Yesus ya Bapak Ibu, bahwa apa yang mau diajarkan, bahwa kita mau menunjukkan tanggung jawab kita. Ya, bagaimana kita mempertanggungjawabkan semua anugerah kepada Tuhan, talenta yang diberikan kepada setiap orang, talenta juga, talenta menunjuk apa sih yang diberikan talenta itu kepada kita. Nah, Tuhan mempercayakan kita supaya kita dapat bisa gunakannya dengan baik. Nah, sekarang apa yang diharapkan Tuhan Yesus bagi kita? Tadi Tuhan Yesus mau mengharapkan apa sih yang mau diajarkan kepada kita. Sekarang apa yang mau diharapkan Tuhan Yesus bagi kita? Nah, yang mau diharapkan bahwa kita tahu, Bapak Ibu, bahwa suatu saat nanti kita pasti akan kembali ke rumah Tuhan. Nah, Tuhan pun minta akan pertanggungjawaban kita atas apa yang telah kita kerjakan. Anugerah-anugerah yang kita terima, anugerah-anugerah yang kita semua baik apa adanya, itu kita pertanggungjawabkan seperti hamba pertama dan hamba kedua tersebut. Nah, di Injil Matius ini Tuhan sudah berbicara.
berbicara ya, supaya kita apa nih, apa yang mau diharapkan, supaya kita gunakan semua anugerah yang diberikan oleh Tuhan, tidak kita sembunyikan, seperti hamba yang ketiga. Ya, anugerah talenta itu disembunyikan, satu talenta disembunyikan dan tidak berkembang, dan tetap satu talenta. Jatuh-jatuhnya adalah perhitungan kembali dengan tuan rumah tersebut. Nah, kita diharapkan kita pakai semua anugerah yang diberikan oleh Tuhan supaya kita bisa berkembang. Poin yang selanjutnya, yang mana anugerah itu juga ya, yang mana anugerah itu kita bisa dimengerti dengan tepat juga. Jadi pemikiran kita jangan seperti hamba ketiga ya. Nah, anugerah itu kita bisa dimengerti, kita juga paham, akhirnya kita menjadi subur. Kita juga berkembang menjadi subur seperti tanah, misalnya tanah yang dirawat, tanah yang tepat, tanahnya, pupuknya, kita menjadi subur dalam perutusan kita. Dalam perutusan kita, nah disitulah anugerah kita akan terus bertambah. Perutusan kita banyak ya, perutusan kita sebagai murid, atau perutusan kita sebagai orang tua, perutusan kita sebagai imam, atau perutusan kita sebagai diakon, atau sebagai frater, bruder, atau pilihan, karena kita punya kehendak bebas ya Bapak Ibu. Apapun itu perutusan kita ketika kita menentukan, kita memilih, ketika kita diutus sebagai murid, sebagai anggota gereja, ataupun kita memilih sebagai ibu rumah tangga, itu semuanya adalah perutusan kita. Nah, anugerah itu akan terus bertambah. Kita pun harus menggali, kita harus dengan pemikiran yang tepat. Nah, sebaiknya apa yang diharapkan ya Tuhan Yesus buat kita, sebaliknya anugerah Tuhan itu yang tidak dikembangkan akan hilang sama sekali. Ya, kalau anugerah, nah seperti hamba ketiga punya talenta, tapi disimpan, dikubur, akhirnya hilang sama sekali, dia tidak akan pernah berkembang. Nah, jadi dia pun tidak mendapat pujian, dia pun tidak mendapat pujian atau reward dari tuan rumah tersebut. Jadi artinya dia pun tidak berkembang baik dalam pemikirannya, baik dalam sikapnya, baik dalam perbuatannya, tanggung jawabnya tidak ada, kewajibannya tidak ada, kesetiaannya juga tidak ada. Mungkin kalau kita lihat ya, kejujurannya ada dong, Lydia. Iya, kejujuran ada, karena kan satu talenta dibaliki, satu talenta juga, kejujurannya ada, tapi tidak dikembangkan. Tapi hanya sebatas itu, jadi tidak berkembang. Nah, lama-lama akan hilang juga, seperti itu. Nah, kita diajar untuk apa yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu seperti aku telah mengasihi engkau. Nah, itu yang mau diharapkan Tuhan Yesus dari perikop Matius ini dan perumpamaan tentang talenta ini. Jadi kita mau lihat sejauh mana Tuhan Yesus mau mengarahkan kita, mentransformasi kita dengan sikap perbuatan kita, mengubah kita, supaya kita lebih bertanggung jawab dan melaksanakan kewajiban kita dengan baik. Nah, Bapak Ibu, saya tutup malam hari ini, perikop ini dengan refleksi atau renungan kita di malam hari ini. Setelah kita pahami sebenarnya apa yang mau diajarkan oleh Tuhan Yesus, apa yang mau diharapkan Tuhan Yesus bagi kita dengan talenta-talenta yang diberikan kepada kita. Ya, talenta hidup, apa yang kita mau pertanggungjawabkan. Mari malam hari ini kita sama-sama merenung bahwa Tuhan Yesus mau mengajak kita mau merenung bahwa ketika kita menggunakan semua pemberian Tuhan, ya, sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan dan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, seperti hamba pertama dan hamba kedua, melakukan perintah, melakukan tugas yang diberikan oleh tuan rumahnya sesuai dengan kehendak tuannya. Nah, kesempatan hidup yang diberikan kepada kita, Tuhan pun pengen kita ya, menghendaki kita untuk menggunakannya dengan baik. Kesempatan hidup itu kita gunakan untuk apa? Kembali ke diri kita masing-masing. Selama hidup ini saya mau menggunakan hidup saya ini untuk
apa yang bisa kita lakukan dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan dalam perenungan kita. Poin selanjutnya yaitu Tuhan memberi kita kesehatan, memberikan kita pikiran, ya pikiran yang bersih, memberikan kita kepintaran, kepandaian, kita juga memiliki rasa simpati, memiliki rasa empati. Tuhan memberikan semua itu buat kita itu untuk apa? Ingat, kasihilah sesamamu seperti yang kau mengasihi dirimu, kasihlah sesamamu seperti aku mengasihi engkau. Jadi semua hal yang diberikan kepada kita, apapun yang diberikan dalam hidup kita, kita mau merenung bersama-sama di malam hari ini. Mungkin juga kita bisa bawa dalam doa hari ini, apa yang bisa kita ungkapkan, apa yang bisa kita renungkan, bahwa apa yang bisa saya anugerah, apa yang hari ini yang bisa saya kembangkan, yang diharapkan oleh Tuhan. Apakah sesuai dengan kehendaknya? Hari ini saya sudah melakukan kehendaknya atau tidak? Nah, itu penutup dari renungan saya di malam hari ini mengenai perumpamaan tentang talenta. Mudah-mudahan bisa membawa sedikit perubahan, mudah-mudahan bisa kita pahami bersama-sama makna tentang talenta yang bisa membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan, pribadi yang selalu menjadi gambaran dari citra Allah itu sendiri. Terima kasih, Yani. Terima kasih juga. Terima kasih, Bu Lydia. Kembali, saya kembalikan ke Berta kali ya. Bertanya tadi belum sempat hadir, saya mewakili dia. Sekarang Berta sudah hadir. Silakan Berta. Kalau saya lihat dari kolom chat sih nggak ada pertanyaan ya. Bagi yang mau bertanya, mungkin mau menambahkan, silakan langsung kali ya Bu Lydia ya. Mungkin boleh Bu? Kita sharing, iya. Teman-teman, Bapak Ibu mungkin ada yang ditambahkan, ada yang kurang. Ya boleh, saya menegaskan kembali tadi saya berbicara mengenai apa ya, saya lebih suka bicara tidak untuk ditiru. Kalau Bu Lydia kan lebih suka bicara tidak untuk ditiru. Saya melihatnya sebaiknya itu satu sikap yang kurang bijaksana saja. Karena apa ya? Karena kalau dari sudut pandang kita ya, kalau kita selalu melihat sesuatu dari pikiran kita, contohnya tadi hamba yang ketiga itu dia melihat satu sosok tuannya yang sangat kejam, sangat menakutkan gitu. Makanya dia takut dan menyimpan hartanya dalam-dalam ke dalam tanah. Itu kan sudut pandang dia. Dia tidak menempatkan satu sudut pandang yang lain. Jadi saya pikir dia kurang bijaksana. Seperti halnya kalau hamba pertama, hamba kedua, itu kan dia percaya siapa yang memberi dia gitu. Tuannya dia percaya. Dengan demikian dia akan bertanggung jawab apa yang sudah dia terima. Dengan bertanggung jawab tentunya dia tanggung jawab itu kan diwujudkan dalam kita berusaha, dalam kita berdaya juang dalam hidup. Untuk daya juang itu kan perlu keberanian, perlu berani menanggung resiko. Jadi kalau kita berani menanggung resiko, meskipun apa sudut pandang kita yang kita kelihatannya tidak mengenakan, menakutkan, tapi karena kita berani berjuang, kita berkreativitas. Apapun kita lakukan, sehingga kita mau mencoba sudut pandang kita disesuaikan dengan sudut pandang orang. Dengan demikian, kita juga akan menghasilkan sesuatu. Jadi perlu kebijaksanaan. Kalau saya berpikirnya begitu, jadi apapun yang Tuhan berikan itu perlu kebijaksanaan. Saya tidak mau melihat itu sebagai satu hal yang nggak patut kita puji ya. Saya cuma melihat itu tidak patut aja, kurang bijaksana dalam menyikapi satu apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Apapun juga itu sebenarnya, kita tidak berbicara angka 5 atau 2 atau 1 talenta. Kita berbicara kalau di ayat yang di awal-awal kan disebutkan seseorang, itu dikatakan seseorang. Di ayat-ayat pertama itu seseorang. Jadi belum jelas itu seseorang itu siapa. Seseorang yang akan bepergian dan memanggil hamba-hambanya.
Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Mungkin masing-masing kalau kita mau berbicara angka, itu kan pasti ada yang ngiri gitu kan. Kok 1 dikasih 5, 1 dikasih 2, 1 dikasih 1 gitu. Kenapa kok dia dikasih 5, saya cuma dikasih 1. Sehingga mulai punya pikiran-pikiran yang yang asumsi kita sendiri gitu kan. Jadi wah takut deh kayaknya kok mulai nggak adil, apalagi pikiran kita dikotori dengan hal-hal yang macam-macam. Udahlah, lebih baik cari selamat sendiri, saya simpen aja. Jadi memang tanggung jawab itu memang harus disertai daya juang, dengan berani, beresiko, dengan berkreativitas. Dalam hidup apalagi, dalam beriman apalagi. Saya menanggapinya mungkin lebih dalam lagi dalam beriman. Kita mengembangkan yang Tuhan berikan itu lebih gitu daripada sekedar yang kita nikmati dalam jasmani kita. Karena kita mengalami sendiri sekarang begitu banyak orang dalam beriman takut gitu kan. Kalau disuruh bicara takut, disuruh ini takut, suruh berdoa takut, suruh ini takut. Itu kan sifatnya beriman, wujud dari iman. Tapi malam hari ini dengan talenta yang Tuhan berikan, seberapapun kita tidak bilang itu angka, kalau Tuhan juga pasti juga menyertai kita, dia memberi kita menurut kesanggupannya. Kalau tadi kan ada kata-katanya itu kan, dan itu menjadi poin kalau saya melihatnya poin, menurut kesanggupannya. Jadi Tuhan memang tidak menuntut kita banyak gitu loh, yang tidak sesuai dengan kesanggupan kita. Itu sih kira-kira yang bisa saya tambahkan. Barangkali ada yang lain. Tadi Pak Paulus tadi ada menyinggung karena takut korupsi, ada uangnya, ada gini kan. Ya lebih baik memang itu apakah satu sikap yang bijaksana juga. Ya itu sih tergantung asumsi juga ya. Kira-kira begitu Bu Lydia. Bu Lydia, boleh nanya. Ya, Pak. Halo Bu Lydia. Ya, Bu Lydia, hadir. itu mungkin judulnya enak atau boleh diganti 2 orang yang egois dan 1 orang yang bodoh. Seperti minggu kemarin 5 perempuan yang egois dan 5 perempuan yang bodoh yang bawa pelita itu loh. Ya. Soalnya kenapa? Yang 2 orang itu kenapa nggak ngajarin yang 1 orang yang bodoh itu? Kamu kembangin dong. Mereka kan egois, dia mau aja nggak mau ngajari. Itu seandainya ada 1 orang Parisi di situ, orang Parisi itu pasti bisa nolong loh, bilangin loh. Seperti orang Parisi yang baik hati, yang menolong orang yang dirampok itu loh. Kenapa yang 2 orang itu Bu Lydia berani nyebut simpati, empati. Kenapa nggak disebut aja egois? Mana simpatinya kepada yang 1 orang itu? Nggak ada loh Bu Lydia. Makasih Bu Lydia. Coba terangin deh. Ya, terima kasih Pak. Nah, kembali lagi ke konteksnya Pak ya. Tapi saya buka lagi ya. Simpati empati itu bukan menggambarkan kedua hamba pertama. Itu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Jadi talenta ini yang perikop ini mau menunjukkan apa sih talenta itu sebenarnya itu adalah anugerah. Nah, anugerah itu seperti rasa empati, rasa simpati yang ada dalam diri kita, yang seharusnya kita kembangin juga yang ada. Jadi tidak menyangkut ke situ Pak Toto, bukan ke perumpamaan itu. Anugerah-anugerah yang ada dalam diri kita juga. Nah, seperti Pak Toto bilang, rasa egois itu ada ke mereka sebenarnya kan. Nah, sebenarnya kalau mau dilihat dari 3 hamba ini, kita kan mau diperlihatkan bagaimana menilik sikap kita sendiri. Mungkin orang-orang yang lain juga ada orang seperti itu. Nah, dengan begini Pak Toto melihat, wah itu ada ego. Melihat kehidupan, inilah kehidupan yang kita digambarkan dengan perumpamaan ini. Pak Toto, jadi rasa empati, simpati itu adalah anugerah bagi diri kita juga. Anugerah kita, pemikiran juga kita juga. Nah, itulah yang patut kita kembangkan juga. Jadi kita mengembangkan rasa itu. Nah, di hamba ini Pak Toto, dari sudut pandang Pak Toto, tidak di perikop ini
menunjukkan mereka egois, tidak menolong ke hamba ini. Sebenarnya dari cerita ini sebenarnya kan mau mentransformasi kita, mau melihat, kita bisa membandingkan. Nah, Pak Toto menemukan nih, ya kan, bahwa wah egois sekali, kenapa tidak dikasih. Nah, kita kembali lagi nih ke kenapa ada 5 talenta, kenapa ada 3 talenta, kata Bu Yani tadi. Kan mereka bisa cemburu, kenapa harus dibagi. Nah, kita kembali lagi ke kontekstualnya yang dibicarakan, bahwa tiap orang punya kesanggupan yang berbeda. Nah, kesanggupan di hamba ketiga ini, pemikiran kesanggupan dia itu tidak sampai. Pemikiran dia itu kesalahpahaman dia, ketidaksanggupan dia. Nah, angka-angka itu menunjukkan bahwa tiap orang berbeda. Tiap orang punya talenta itu berbeda. Makanya 5, 3, 2. Tapi kita mau diajak untuk bertanggung jawab kembali. Sesuai 5 jadi 10. Dikembangkan. Nah, mungkin itu Pak Toto. Jadi rasa empati itu bukan menunjuk kepada tokoh 2 hamba dan hamba pertama dan kedua dan hamba ketiga, tapi anugerah yang diberikan kepada kita. Makasih Pak Toto juga sudah mengingatkan bahwa menunjukkan bahwa egois mereka. Tapi kalau egois itu sebenarnya kita mau ditilik juga ya. Jadi kita menemukan bahwa kita ditilik. Jadi janganlah kita bersifat egois. Karena kita diingatkan, kasihilah dirimu sendiri seperti engkau mengasihi orang lain. Kasihilah orang lain seperti aku mengasihi engkau. Supaya kita tidak bersikap egois dari perikop ini. Karena kan Pak Toto juga kan tadi di awal saya sudah bilang bahwa untuk menggali makna ini kan luas banget. Ya, setiap perumpamaan itu bisa kita gali bersama-sama karena memang itu berbentuk narasi, berbentuk puisi, seperti apa kita bisa menggali perumpamaan itu, kan perumpamaan banyak. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sih, Pak Toto, mudah-mudahan menjawab. Mungkin ada tambahan atau sharing? Malam Bu Lydia. Selamat malam, Bapak. Iya, kalau saya berpikir bisa nggak orang ketiga ini kecewa karena dia berasa nggak dipercaya. Makanya terus dia kayak semacam kalau tadi Bu Yani bilang itu jadi jealous, yang menyebabkan dia jadi mengubur aja gitu. Bisa nggak kalau kita berandai-andai kenapa sih si tuannya ini nggak memberikan ketiga orang ini dengan talenta yang sama? Gitu. 5, 5, 5. Atau apa karena kebetulan aja ceritanya kenapa yang nggak istilahnya nggak bertanggung jawab malah yang dikasih talenta 1 gitu. Saya lihat jadi ya mungkin ada rasa kekecewaan, ada berasa nggak dipercaya, entah apa gitu yang membuat dia jadi males lah gitu kan istilahnya gitu kan. Kenapa? Nih kalau kita ngomong 3 orang ini sama-sama dia kenal gitu kan, mesti kan dia tahu dong. Kenapa sih dia dikasih 5 gitu? Kok saya cuma 1 gitu. Nah ini juga yang membuat dia jadi demotivasi gitu. Bisa begitu nggak Bu ya? Ini menurut ini saya aja sih pemikiran saya gitu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Frans. Nah unik ya. Jadi semakin luas juga nih pemikiran kita Mas. Tapi kita punya, memang kita sih bisa melihat dari berbagai sudut pandang ya Pak Frans sebenarnya. Nah kalau berbicara kenapa tidak sama? Ingat ya Pak Frans, ingat nggak Pak Frans yang cerita tentang 1 dinar? Dari pagi kerja, mau masuk kerja jam 3, jam 9, 6 pagi, gajinya cuma 1 dinar. Sampai malam juga 1 dinar itu sama semua. Sama semua 1 dinar ya. Nah sebenarnya nih, kita lihat lagi nih dari perumpamaan ini menarik sebenarnya Pak. Kenapa penulis Injil atau perumpamaan yang kita lihat lagi nih dari sudut pandang Tuhan sendiri. Kenapa sih saya harus bedakan? Ya, kenapa dia harus jealous seperti itu? Kan sesuai dengan kemampuannya ya. Pak, sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh tuannya. Sama seperti kita misalnya, kita lihatlah kemampuan-kemampuan orang-orang misalnya. Ya kan ada orang yang lebih pintar kemampuannya, mungkin dia bisa sekolah, dia kembangkan, dia bisa sekolah ke luar negeri kemampuannya. Nah, sedangkan orang yang kemampuannya cuma 1 talenta, dia tidak bisa seperti mengembangkan ke lebih jauh, tapi dia bisa mengembangkan sedikit. Nah, mungkin seperti itu Pak Frans. Jadi kita kembali ke konteksnya lagi sebenarnya. Jadi apa yang satu, jadi tadi saya ngangkat, makanya saya tutup dengan kesimpulan dan saya mau lihat membawa Bapak Ibu kembali nih. Menggiring Bapak Ibu melihat apa sebenarnya yang mau diajarkan Tuhan Yesus dengan talenta ini.
Yang pertama. Yang kedua, apa yang sebenarnya yang diharapkan? Yang diharapkan dari kita bahwa kita bisa dengan anugerah-anugerah itu kita mau diharapkan, ayo kembangkan anugerah yang seperti pertanggungjawabkan kembali semuanya hal itu nanti untuk di kedepannya. Nah, membawa kebahagiaan tersendiri juga bagi kita. Jadi Pak Frans mesti kembali. Jadi kalau Pak Frans tadi bilang, wah kalau gitu bisa aja dia jealous ya. Kok saya cuma 1? Kok itu 5? Kok itu 3? Nah, ketika mereka diberikan talenta, sebenarnya kan kalau zaman dulu tuh Pak, di dalam itu ya, mereka kan simpan koin itu tidak langsung terima dinarnya itu 5 kan. Mereka itu dikasih bungkus-bungkus satu-satu gitu. Jadi tadi itu gambarnya kan cuman karena di kitab suci menggambarkan ada 5, ada 2, ada 1. Jadi kelihatan terima. Tapi waktu mereka diberi satu-satu itu kan mereka tidak tahu bahwa mereka sama atau tidak karena mereka dibungkus gitu, dikasih satu-satu. Nah, jadi ketika mereka pun bisa di saat itu mereka mungkin tidak tahu juga Pak bahwa saya dikasih bertanggung jawab berapa gitu. Nah, karena karena di kitab suci dikatakan sesuai dengan kemampuannya, angka-angka inilah yang menunjukkan perbandingan itu. Oh, bahwa kita bisa melihat, oh yang 5 mungkin dia lebih atau yang nomor 2 ini mau menunjukkan nih apapun, sekecil apapun dari itu semuanya kita pertanggungjawabkan. Kalau menurut gambaran saya ya Pak Frans dari 5, 2, 1 itu mau menunjukkan talenta sedikit apapun yang kita dapat, talenta apapun yang kita beri, kita jangan pernah memperhitungkan dalam sudut hitungan. Karena kalau kita memperhitungkan ya kita akan jealous. Ya dia kan lebih kaya, dia kan lebih banyak, dia 5, saya kan cuma 1, bagaimana saya bisa berkembang, saya cuma sedikit kok. Nah, kita lihat juga bahkan orang yang mungkin 1 bisa juga kan lebih dari itu kalau dia kembangkan lebih banyak. Nah, itu kita sebenarnya mau ditilik sebenarnya kembali untuk perenungan kita. Makanya saya malam hari ini juga saya mau mengajak Bapak Ibu kembali dengan refleksi atau renungan yang kita bisa ambil dari talenta ini. Apakah semua talenta yang dipercayakan bagi kita kesehatan, ya kan? Contoh sederhana kesehatan aja ya, Bapak Ibu, misalnya kita bisa nggak menjaga, misalnya kita cara makan kita, pola makan kita, pertanggungjawaban kita, karena kita kan menjaga kesehatan kita. Tandanya kita menjaga kesehatan, kita merawat anugerah itu kita kembangkan dengan hidup sehat. Nah, kita kan membawa kebahagiaan juga nantinya. Nah, kita bertanggung jawab. Tuhan, inilah pertanggungjawaban saya ketika saya hidup, anugerah kesehatan saya rawat. Saya dengan cara hidup sehat. Nah, itu salah satu contoh sih, Pak Frans. Mudah-mudahan sih menjawab ya, Pak. Terima kasih, Bu. Bu Lydia. Ya Pak Paulus mungkin mau ditambahin kalau ada yang kurang. Saya masih penasaran dengan orang ketiga itu. Kalau Ibu Lydia mengatakan apakah dia patut dicontoh, saya tetap pendirian saya pada orang ketiga itu adalah suatu contoh sebenarnya orang yang baik. Ya karena dia tahu bahwa tuannya itu jahat. Tadi ada siapa Pak Frans yang nanya, kenapa mungkinkah jealous? Bukan, karena dia takut, karena tuannya adalah jahat. Namun, kalau kita baca lagi, konteks dari minggu kemarin tentang 2 gadis bodoh, tadi Pak Toto menyinggung 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana, itu juga menampilkan sesuatu yang kayaknya malah nggak masuk akal ya. 5 gadis bijaksana tapi kok malah nggak bijaksana, malah egois. Minggu lalu juga Pak Toto mengatakan demikian. Saya ingin menambahkan begini. Matius itu, kalau ini menurut pandangan saya ya, tapi kalau Bu Lydia tadi menanyakan apakah itu orang ketiga patut ditiru, saya merasakan tetap jawaban saya patut. Namun dengan konteks Matius itu selalu mempunyai ciri 2.
5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh, 2 jenis orang. Matius juga sekarang menggambarkan 2 jenis hamba. Mungkin yang kurang dilihat di sini adalah kata-kata hamba. Hamba itu apa? Hamba itu harus nurut sama tuannya. Tapi kalau tadi Bu Lydia menanyakan orang ini berarti lepas dari konteks seorang hamba. Kalau hamba berarti dia harus nurut dan punya pandangan yang baik tentang tuannya dan percaya. Jadi Matius di awalnya sudah menyatakan ini ada hamba. Orang kaya ini saya setuju bahwa mau digambarkan sebagai keilahian yang membekali orang lebih dari cukup. Tadi Bu Lydia bilang bahwa 1 talenta itu 6.000 hari kerja. Betul ya? Berarti 1 talenta itu sudah cukup gitu loh. Hamba-hamba ini diberikan kecukupan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, menjadi kontradiksi adalah ketika hamba ketiga, ketika tuannya balik, menuduh tuannya. Nah, ini konflik yang tidak dibangun. Justru sebagai hamba seharusnya dia menunjukkan dia suatu ketaatannya, suatu kepercayaannya kepada tuannya. Iya dong, namanya hamba kok lo mestinya ya nurut. Hamba itu tergantung sama tuannya. Kalau dia enggak ini ya dijual. Zaman dulu begitu. Jadi malah di sini tadi Bu Lydia menyinggung soal feodalisme segala, enggak. Yesus nggak berbicara soal feodalisme di sini. Namun di sini Matius mau menuliskan bahwa ada orang-orang yang sudah diberi kecukupan, namun seringkali tidak percaya. Ini adalah contoh hamba ketiga. Hamba harusnya adalah seorang yang percaya pada tuannya. Namun tadi Bu Lydia menyinggung bahwa rasa takut, betul ya Bu Lydia ya? Bahwa rasa takut cara berpikirnya, kalau dilepaskan konteksnya orang ketiga, benar bahwa tuannya, orangnya itu jahat. Namun kalau sebagai konteks hamba yang ketiga ini justru nyeleneh. Lu udah diberi kecukupan 1 talenta 6.000 hari kerja menurut Bu Lydia. Nggak tahu kalau salah. Tapi itu suatu kelebihan yang lebih cukup. Nah, tapi dia punya pemikiran yang tidak percaya sama tuannya. Dan ini yang mungkin Matius mau menggarisbawahi bahwa seringkali orang punya salah paham sekalipun sudah diberikan kecukupan di dalam berbagai hal, dalam gambaran talenta yang telah diberikan. Bu Lydia mungkin dapat 5, saya mungkin dapat 1. Tapi artinya kalau Bu Rosita pergi, kita sudah diberikan suatu kecukupan. Bos kita Rosita. Saya ambil contoh aja begitu. Berarti ada suatu kecukupan yang nggak mungkin kekurangan. Namun kalau saya ngomong, wah Bu Rosita itu bos kita nggak karuan. Berarti sebagai hamba, kalau saya sebagai manusia lepas, saya bisa ngomong gitu. Tapi Matius menggarisbawahi hamba. Seorang hamba harusnya nurut tuannya. Seorang hamba sudah tahu tuannya bagaimana. Dan ini bahwa digambarkan
tuannya itu menuai dari tempat yang tidak seharusnya dan sebagainya. Ini mau menggambarkan kesalahpahaman pada zaman itu tentang Allah orang Yahudi. Sehingga dia seringkali tidak mempercayai pada Tuhannya sekalipun engkau hamba. Dan orang ketiga ini adalah contoh dari dua hidup manusia yang mau menikmati apa yang sudah dibekali dalam kehidupan, dan sisi lain adalah contoh ketiga orang yang salah kaprah. Ibu Lydia menyinggung soal ketakutan, tapi Matius sendiri mau menggambarkan dia menuduh Tuanku menuai dari tempat yang tidak semestinya, Tuanku kejam, Tuanku begini. Ini yang tadi mungkin kurang dibangun suatu puncaknya, bahwa orang ketiga ini mempunyai konflik pribadi. Padahal kata-kata asli ini adalah hamba. Orang seringkali hanya melihat talenta langsung dihubungkan. Kenapa tapi Matius menghubungkan ini? Matius selalu mau punya ciri bahwa dia itu mau mengkritik kehidupan zaman itu. Matius mempunyai ciri selalu dua. Contohnya ketika Yesus masuk ke Yerusalem, hanya di dalam Injil Matius kita temukan dua keledai. Di Injil-Injil lain hanya satu keledai. Selalu Matius bercirikan dua. Dan ini dari yang perikop yang minggu lalu tentang gadis bijaksana dan gadis bodoh juga dua. Yang pintar, yang bodoh. Dan ini juga yang nurut sama yang error. Lah hamba ketiga ini error, padahal kamu hamba. Harus ya kamu nurut, kamu percaya, kok malah nuduh. Itulah makanya tuannya jadi kejam. Ya udah, masukin ini orang ke tempat yang paling gelap dan dicampakkan. Kira-kira saya baru ngelihat sambungannya, konteksnya ketika Ibu Lydia bahwa ini orang punya pikiran yang takut, ini kenapa ya gitu loh. Kira-kira begitu Bu Lydia, tambahan dari saya. Ya, makasih Pak. Saya mau kembali share screen ya, atau gimana ya? Saya kembali share screen biar jelas nih. Saya mau luruskan juga kembali. Tadi sempat hamba ketiga ya, karena kita tadi kayaknya mentok di hamba ketiga. Nah, ini yang Pak Paulus bilang tadi itu kesalahpahaman. Saya sudah menyampaikan hamba ketiga ini mewakili suatu salah paham akan Tuhan, akan anugerah dan tuntutannya. Nah, jadi salah paham itu satu ya. Pak Paulus katanya tadi kan itu sebenarnya bicara tentang kesalahpahaman. Ini ada saya tunjukkan tadi bahwa itu kesalahpahamannya. Nah, ketakutan apa yang sebenarnya yang dia alami sebenarnya ya. Dia tidak melihat talenta itu sebagai pemberian, tetapi sebagai uang tuannya. Dia pandang sebagai uang tuannya itu. Dan dalam ketakutannya dia menyembunyikannya. Dia menyembunyikannya di dalam tanah supaya aman gitu. Jadi bukan karena dia merasa takut bahwa dia takut tetapi dari sebagai uang tuannya, dan dalam ketakutan untuk talenta itu dia tidak bisa kembangkan. Dia berusaha menyembunyikan talenta itu seperti itu. Karena dia takut akan tuannya. Nah, berbicara tentang feudalisme tadi, sebenarnya kita lihat sebenarnya mau mendobrak sebenarnya Pak Paulus
feodalisme tentang hamba. Nah, terbukti bahwa kenapa kalau memang dia sebagai seorang hamba, dia seharusnya nurut. Dia seharusnya nurut. Dia kembangkan, tapi hamba ketiga kan tidak menurut. Dia menyembunyikannya. Karena dalam pemikiran dia salah paham kan. Dengan cara tadi di ayat 19 sampai 24 itu. Malah dia takut untuk mengembangkan talenta itu, makanya dia menyembunyikan talenta itu. Menyembunyikan talenta di dalam tanah itu. Berbicara tentang feodalisme, sebenarnya Tuhan Yesus mau mendobrak. Kenapa? Diajak, dialog yang terjadi antara hamba pertama dan hamba kedua, sejajar kan kata-katanya gitu ya. Bisa memberi pujian. Nah, kalau dia sebagai hamba, dia tidak akan mendapat reward gitu. Dia tidak akan mendapat pujian. Nah, sedangkan hamba yang ketiga, itu percakapannya beda. Beda dengan hamba pertama dan hamba kedua. Nah, tentang feodalisme ini, yang saya juga pengen sampaikan ke Pak Paulus, bahwa sebenarnya pengen mendobrak juga. Nah, dengan memberi gambaran kebalikannya sebagai seorang hamba kan, yang seharusnya nurut, seharusnya taat, tapi buktinya hamba ketiga juga tidak nurut. Nah, tanggapan tuannya terhadap hamba ketiga ini berbeda tajam. Jadi dari dialog itu kita mau lihat juga, kalau dialog yang terjadi antara hamba ketiga dan tuannya itu kan jatuhnya pada suatu perhitungan, karena perhitungan dalam pikiran hamba ketiga itu perhitungan, terjadilah ketakutan dalam dirinya dia kan. Kalau seandainya dia tidak punya kesalahpahaman tentang itu, tidak seperti hamba pertama dan hamba kedua, dia pasti tidak punya rasa takut, dan dia sebagai seorang hamba pasti taat untuk mengembangkannya. Mungkin itu sih yang saya tambahin, tapi terima kasih juga sih Pak Paulus bisa menambahkan bahwa kita juga dituntut untuk punya rasa percaya kan talenta yang diberikan kepada kita, karena kita kan semuanya diciptakan juga baik adanya. Talenta apapun, yang anugerah apapun yang kita diberikan, semua baik adanya. Mungkin cuma itu tambahan saya, cuma memperjelas aja bahwa tadi ada disinggung sedikit tentang tentang kesalahpahaman pemikiran dari hamba ketiga tersebut. Iya, Bu Lydia, kalau kita nanti masuk ke dalam topik feodalismenya, nanti akan bergeser topiknya, itu mari kita diskusikan pada lain kesempatan. Namun di sini saya melihat highlight dari Matius adalah ketika dia menuliskan konfliknya tentang hamba ketiga itu, dia menuduh. Posisinya ini sebenarnya intinya adalah bagaimana kamu bersikap sebagai hamba yang percaya pada tuannya. Sementara Matius itu pada zaman itu tantangannya adalah orang-orang Yahudi, orang-orang baru non-Yahudi yang baru percaya kepada Nasrani. Yang mereka belum bersikap sebagai seorang hamba yang percaya. Makanya mungkin Matius menulis ini mau mengisahkan, kalau kamu sebagai hamba, minggu kemarin dibilang jadilah bijaksana, janganlah kamu merasa yakin kamu sudah masuk ke dalam perjamuan, tapi kamu kurang minyaknya. Kalau minggu ini kita diarahkan kepada sikap sebagai seorang hamba terhadap tuannya. Bagaimana hamba itu harus percaya. Jangan hamba itu malah, oh kamu kan begini, kamu kan begini. Jadi ini yang saya lihat dari perikop Matius tentang hamba yang talenta ini, mengembangkan talenta. Demikian Bu Lydia, silakan yang lain menambahkan. Oke, makasih Pak Paulus. Mungkin yang lain bisa menambahkan karena seru nih. Kita bahas malam hari ini tentang bagaimana sikap hamba pertama kedua, bagaimana tentang hamba dan tuan rumah. Yang sebenarnya kita diajak ya Bapak Ibu, sebenarnya kita kembali direnungkan kembali karena ini berbicara tentang sebenarnya kerajaan Allah. Cuma kita diajak untuk
melihat gambaran perumpamaan ini dalam sebuah narasi, dalam sebuah cerita. Dan kita juga mungkin semua punya sudut pandang yang berbeda. Tapi saya coba juga membawa atau kita sama-sama menggali bersama-sama sebenarnya apa sih yang Tuhan Yesus pengen ajarkan pada kita, apa yang Tuhan Yesus harapkan bagi kita, perenungan apa yang kita bisa renungkan dalam hidup kita ini. Sebenarnya intinya itu, kalau kita mau gali lebih dalam seperti kata Pak Paulus, kita bicara tentang fidelisme, tentang lebih jauh lagi itu tidak akan pernah habis, karena kitab suci adalah sesuatu yang menarik ya Pak Paulus sebenarnya. Ia makin dalam kita gali sedalam-dalamnya, dan kita punya sudut pandang semua yang ya memang, karena kan setiap orang punya talenta yang berbeda-beda, ada 5, ada 2, ada 1. Kita punya semua sudut pandang yang berbeda. Nah, disitulah sebenarnya keseruan yang kita temukan di kitab suci, baik dari kitab minggu lalu juga perumpamaan yang ternyata yang kita bicarakan mengenai gadis bijaksana dan gadis bodoh. Dan hari ini kita juga minggu depan untuk ini ya, untuk bacaan Injil minggu depan kita juga bicara tentang perumpamaan talenta ini. Jadi sebenarnya malah menarik karena minggu lalu bicara perumpamaan, ini perumpamaan lagi, kita semakin paham bahwa oh iya, kita semakin dibawa ke dalam suatu narasi. Sebenarnya Tuhan Yesus itu sebenarnya lebih pintar ya, dia kan adalah seorang guru ya. Nah, dia adalah seorang guru yang pintar yang membawa kita supaya lebih mudah kita cerna, tapi kita juga harus pahami sebenarnya kita mau diajak apa nih, transformasi apa. Nah, seperti minggu lalu berbicara tentang minyak, seharusnya kita lebih bijak, mungkin ya pemikiran kita lebih sederhana, atau kita lebih siap, lebih berjaga-jaga dalam hidup kita. Nah, hari ini kita dibawa, mari kita mau mengerti talenta itu apa sih, talenta yang dalam hidup kita ternyata anugerah-anugerah yang kita terima dari semua orang, setiap orang. Nah, kalau bakat itu kan setiap orang berbeda, bisa kita gali ya, cari sendiri. Tapi kalau anugerah itu memang kita terima yang dari lahir, kita langsung kita terima dari Allah, dan itu ada. Bu Lydia, maaf saya potong. Saya pengen dengar sekali masukan dari Pak Rianto Aji nih. Iya, saya tadi Aji biasanya udah mau tutup, jadi saya mau. Iya, kalau nggak Pak Bambang. Pak Rianto, Pak Aji. Saya kira udah mau tutup, jadi saya mau simpulkan semuanya. Sebentar kan masih bisa. Silakan. Ya, silakan Pak. Pak Aji, coba pendapatnya Pak Aji. Kita bersharing pendapat. Apa ya? Aduh. Kayak malam ini. Lydia udah mau pulang itu. Pendapat Pak Aji aja deh, gimana? Apa itu pendapat saya apa? Maksudnya pendapat saya bagus yang membawakan malam ini. Makasih Pak. Maksudnya apa yang bisa dilihat, lebih memahami, maksudnya. Ya, tapi ini udah malam. Udah malam ya. Udah malam, udah diakhiri, bagus, udah 100. Ya udah, makasih. Pak Bambang gimana nih Pak Bambang, biasanya ulasannya bagus nih. Ringkas gitu loh Pak. Iya, malam Bu Lydia, Pak Paulus ya, teman-teman sahabat KKS. Apa yang disampaikan oleh Bu Lydia ini bagus banget ya, terutama kalau kita mendengar dan membaca tadi diulang, kesimpulan dan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan itu untuk kita. Itu menurut saya itu sudah kesimpulan yang baik. Buat saya refleksi saja, dari saya refleksi. Bahwa ini kan perumpamaan ini menjabarkan tentang kedatangan Yesus kedua kalinya. Tuhan itu pergi itu maksudnya kemana? Dia naik ke surga tuh. Dia wafat itu, karena dia cerita tentang perumpamaan tentang kerajaan surga ini menjelang dia disalib, menjelang dia wafat gitu. Jadi dia memberi perumpamaan bahwa dia akan pergi. Pergi itu artinya bahwa dia naik ke surga, kembali ke Bapa. Nah, Yesus kan dibilang bahwa Tuhan ini akan kembali dan meminta pertanggungjawaban. Nah, itu adalah saat kedatangan Yesus kedua kalinya. Dia minta pertanggungjawaban kita, yaitu pada waktu penghakiman terakhir. Jadi pada saat Yesus datang kembali kedua kalinya, dia akan meminta pertanggungjawaban kita atas apa yang telah kita lakukan dan atas apa yang gagal kita lakukan.
Karena hukuman dan kasih karunia itu adalah bagian dari rencana Dia. Jadi Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita, tapi Ia juga akan meminta pertanggungjawaban kita. Yesus dalam hal ini telah memberi kita potensi dan karunia yang berbeda-beda, dan kita bertanggung jawab menggunakan semuanya dengan setia sesuai dengan harapan Sang Pemberi, yaitu Tuhan Yesus. Bu Lydia, thank you berat ya. Ini apa yang Anda sampaikan tadi menambah apa yang sudah saya tahu gitu. Jadi thank you sekali lagi. Terima kasih. Itu adalah refleksi saya. Terima kasih Bu Lydia, Pak Paulus dan teman-teman. Thank you Pak Bambang. Ya, sama-sama. Bu Yani. Ya Pak Paulus, cukup Ya, kali ya, silakan. sudah malam ya. Bu Yani tadi udah panjang juga, udah membantu Iya, dari nanti kalau tadi udah ngomong tambah dijelaskan. panjang lagi ya. Iya, karena ini kan keseruan ya di kitab suci, itulah yang Iya, menjadi kalau mau keseruan. didiskusi terus jadi panjang. Jadi panjang ini nanti timbul pemikiran lain. Padahal konteksnya Nanti, cuma itu. Konteksnya nanti Iya. Pak Haji komplain sudah malam katanya. Iya, makasih Ya semuanya Pak Haji ya. ya. Sudah dirangkum, Makasih makasih Pak semua. Bambang. Udah dirangkum semuanya. Juga semuanya makasih juga buat Pak Haji untuk refleksi untuk kesan-pesannya juga, walaupun udah malam. Bu Hani, saya kembalikan lagi tongkat estafetnya. Silahkan. Bu Yani. Silahkan, sudah MC-nya sudah hadir. Tadi saya menggantikan, ya. Tadi sementara Berta belum hadir, sekarang sudah hadir. Masih ada nggak Berta? Kayaknya nggak ada. Bu Yani, kita Hah? tutup. Sudah nggak ada? Udah nggak ada. Kalau ada, lanjutin aja Bu Yani. Minta tolong, makasih. Itu dia. Ayo dong. Ayo Ya, kita dong. tutup dengan doa. Nggak full ikutnya Bu Yani. Bu Yani. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat-sahabat KKS. Kita jumpa lagi minggu depan dengan sumur Yakob kembali. Makasih banyak, Terus. Terima kasih Silakan MC. Dengan doa saya aja Bu Yani ya. Bu Yani. Ya, silakan. Bapak Ibu, mari kita tutup pertemuan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Putra dan Roh Kudus. Amin. Maha baik, puji syukur dan terima kasih untuk bimbingan Roh Kudus-Mu di malam hari ini bersama kami semua yang hadir di Zoom ini. Terima kasih untuk setiap perenungan yang Kau berikan kepada kami malam hari ini, di mana kami dapat saling meneguhkan, saling menguatkan satu sama lain, sehingga wawasan kami bertambah dalam untuk mengenal dan memahami Engkau lebih dalam lagi. Ya Bapa, lindungilah kami di malam hari ini, agar kami semua dapat istirahat sampai besok pagi, sehingga kami dapat kembali beraktivitas dengan semangat pagi kami, dengan perlindungan dan pertolongan serta bimbingan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat menjadi pelayan-Mu yang setia, menjadi murid-murid-Mu, dan menjadi hamba-Mu yang selalu setia dalam ketaatan dan demi kemuliaan nama-Mu. Doa ini kami panjatkan melalui perantaraan Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan Roh Terima Kudus. kasih Amin. semuanya. Selamat malam. Terima kasih Bu.